Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian Risti beserta seluruh jajaran manajemennya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki bulan yang baru dalam kalender Hijriyah ya. Kita sekarang telah memasuki hari pertama di bulan Jumadal Ula 1447 Hijriyah yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita agak sedikit berbeda. Ya, kita membahas sesuatu yang gak kalah pentingnya untuk kita ilmui, yaitu berkaitan dengan satu ibadah yang pertama kali nanti akan Allah pertanyakan. Allah akan hisab di kehidupan hari kiamat. Ibadah apa itu jemaah? Salat. Ya, ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal ibadah yang pertama kali Allah akan mintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak itu adalah salat. Kita tahu ibadah itu banyak. Ada haji, ada umrah, ada zakat, ada puasa, ya. Ada bakti sama orang tua, ada nuntut ilmu, itu ibadah. Dan ibadah-ibadah lainnya sangat banyak. Namun yang pertama kali Allah akan pertanyakan, ya, itu tidak lain adalah ibadah salat. Makanya kita nggak ingin kualitas salat kita nih ternyata tidak maksimal, sehingga pada akhirnya tatkala Allah mintai pertanggungjawaban atas salat yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia, kita nggak bisa menampilkan performa salat yang terbaik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah menegaskan, inilah ibadah yang pertama kali Allah akan hisab, dan dia menjadi parameter, menjadi ukuran, menjadi standar seseorang baik atau tidaknya. Ini bergantung kepada salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Ya, kalau salatnya baik maka akan berdampak pula pada baiknya seluruh amalan anggota tubuhnya. Begitu sebaliknya. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak maka akan berdampak terhadap rusaknya seluruh aktivitas perbuatan kita. Ya. Nah, makanya bab salat ini memang amat sangat penting untuk kita ilmui, walaupun ibadah ini dari kecil kita udah kerjakan. Benar kan? Orang tua kita sampai bawa apa? Sampai bawa becut, sampai bawa sapu, kan gitu ya. Ya, sampai bawa sapu, macam-macam itu untuk mendisiplinkan kita agar benar-benar perhatian terhadap ibadah yang satu ini. Dan itu memang dibenarkan dalam syariat kita tuh. Nabi memberikan bimbingan bagaimana metode penanaman ya kepada anak sejak dini tentang masalah salat ini agar mereka perhatian. Itu dimulai startnya di saat umur 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Perintahkanlah oleh kalian
anak-anak kalian untuk perhatian tentang masalah salat, untuk mereka mulai belajar mengerjakan salat dengan disiplin saat usia mereka 7 tahun. Ya. Kemudian nanti beranjak 3 tahun setelahnya, di usia 10 tahun itu orang tua bisa atau boleh meningkatkan ya metode penerapan kedisiplinan untuk anak-anak kita nih ya, dengan cara bukan sebatas ya kita ingatkan, nah sholat, nah udah subuh, udah zuhur, udah asar, udah maghrib, udah isya, bukan cuma itu, tapi boleh dengan metode yang lebih tegas, yaitu dengan ad-darb, dengan memukul, tapi bukan pukulan dalam rangka melampiaskan emosi, pukulan yang sifatnya mendidik, pukulan yang bukan sifatnya menyakiti sampai tulang pada patah gitu ya, pada memar, nah, itu enggak, itu bukan kayak begitu ya. Bisa pukul meja ya, atau pukul pintu biar anak tuh perhatian, oh ya ini masalah sholat ini bukan masalah sepele gitu ya. Nah, atau andai pun dipukul, fisik kita itu bukan pukulan yang memang sifatnya ya membuat luka-luka yang parah, jadi tidak masalah. Mungkin kadang-kala dijewer, zaman kita kan gitu ya. Nah, atau mungkin dicolek dikit pipinya, tapi kadang-kala sekarang dibuat lebay, katanya tamparan yang menyakitkan, nah, kan begitu ya, sampai ada guru tuh ya dipecat atau dinonaktifkan kepala sekolah kalau nggak salah ya. Ini metode-metode yang sebenarnya apa yang diterapkan oleh guru tersebut nggak salah sebenarnya ya. Nah, baik, namun karena pembahasan sholat ini pembahasan yang bahsun tawil, pembahasan yang panjang, sebagaimana amanah yang diberikan, kita akan lebih fokus dulu nih tentang masalah gerakannya ya, karena sholat itu adalah ibadah yang meliputi gerakan dan juga bacaan. Di samping itu ya tentu nanti ada yang lebih meningkat lagi pembahasannya, yaitu tentang roh sholat. Bagaimana agar kita bisa menjadikan sholat kita nih khusyuk ya, sholat yang tatkala kita kerjakan kita merasakan kenikmatan di dalamnya. Nah, ini udah ranahnya mainnya di kekhusyuan nih. Nanti itu kita akan bahas juga ya di kesempatan yang lain. Untuk yang pertama, kita akan fokus pada gerakan-gerakan sholat, karena ini juga penting. Nabi SAW beliau memberikan panduan secara global terkait ya bagaimana seharusnya kita mengerjakan sholat, dari sisi gerakan ya, kemudian dari sisi bacaan, dan juga dari sisi kekhusyuan secara umum. Itu nanti dibahas lagi tentang apa persiapan-persiapan sebelum sholat dikerjakan, kan gitu ya. Tapi terkait dengan masalah gerakan ini pembahasan penting ya, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu pesan Nabi. Berarti tersirat makna kita nggak boleh mengerjakan salat sesuai selera kita. Kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi biasanya muncul pertanyaan berikutnya, Ustadz, lah kan kita udah nggak sezaman dengan Nabi, gimana kita bisa melihat sholatnya Nabi? Kalau sahabat memang sezaman, ya berjamaahnya imamnya beliau bisa ngelihat kan gitu ya. Terus kita gimana Ustadz? Inilah ya, di sini kita menjadi faham pentingnya kita belajar hadis yang menjelaskan, mengungkap tentang bagaimana sifat salatnya Nabi, dari mulai masalah gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita pelajari lewat hadis-hadisnya. Hadis ini kan sumbernya dari periwayatan para sahabat. Sahabat itu murid langsung Nabi, melihat langsung tuh. Ya, bagaimana Nabi saat membaca doa dan juga surah tatkala sholatnya itu yang sifatnya sirriyah, bacaannya pelan ya, zuhur, asar ya, dua sholat ini zuhur dan asar kan bacanya pelan ya. Itu gimana, boleh gak baca dalam hati? Nah, ternyata terungkap dalam hadis, Nabi gak baca dalam hati, Nabi baca dengan gerakan harakatul lisan, makanya tampak ya gerakan jenggotnya ya, karena jenggotnya Nabi lebat. Nah, kalau kita kan kalau nggak ada jenggot kayak ana dan antum nih, kebanyakan nggak ada jenggot, dia ya sudah lihat gerakan di bibir. Nah, baik, jadi sangat penting kita untuk mengilmui tentang gerakan salat.
Karena ya mencoba untuk memaksimalkan gerakan sholat kita nih semakin mirip dengan Nabi, dengan yang Nabi contohkan, maka mudah-mudahan peluang ibadah sholat kita diterima itu semakin besar. Karena kita nggak ingin nih, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, ada orang sholat tapi ternyata tetap mendapatkan ancaman kecelakaan. Fawailul lil musallin. Ayatnya sering kita baca ya, dan ana rasa kita semua sudah hafal ayat ini. Ya, maka kecelakaanlah buat orang-orang yang sholat. Allah berbicara ya dalam ayat tersebut, ini terkait orang yang sholat, bukan orang yang nggak sholat loh. Lil musallin, ya, laisa litarkis shalah, bukan orang-orang yang meninggalkan sholat, tapi orang-orang yang sholat. Kecelakaan bagi mereka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, mereka celaka karena mereka masuk kategori orang-orang yang tatkala melaksanakan sholat itu diliputi dengan yang namanya sahun, kelalaian. Lalai dari sisi waktu. Ya, kenapa 2:30 baru sholat zuhur, Bang? Yang penting kan sholat, Ustaz, tuh kan. Padahal udah mepet asar kan. Perintahnya sholat di awal waktu, tapi dia cari waktu yang mepet. Lain halnya kalau kita safar, itu beda kasus. Nah, atau kondisi-kondisi tertentu yang amat sangat darurat, sehingga pada akhirnya kita nggak bisa sholat di awal waktu. Itu nggak jadi pembahasan kita, itu bab khusus. Tapi kalau keadaan normal maka harus di awal waktu. Ya, karena kalau kita justru melalaikan, menunda-nunda waktunya, masuk kita kategori melalaikan salat. Masuk kita dalam kategori orang yang diancam kecelakaan. Ya, dalam surah Al-Ma'un, padahal dia udah sholat. Kemudian tafsiran para ulama lainnya tentang orang-orang yang celaka itu adalah, kenapa dikatakan sahun? Karena ketika mereka sholat, caranya itu nggak mengikuti apa yang Nabi SAW telah contohkan. Banyak gak nih kreasi-kreasi yang ditunjukkan oleh umat Nabi Muhammad di bab sholat, di urusan sholat, di ibadah salat? Banyak gak? Banyak. Ramadan aja tuh rekor dunia yang sampai detik ini belum terpecahkan, itu kreasi itu. Yang demi Allah Nabi nggak pernah contohkan. Ya, kalau rakaatnya bebas nih, mau yang 11, mau yang 23, mau yang 32 atau 33 dan seterusnya. Ya, silakan. Tapi kalau yang 23 rakaat 7 menit, adakah Nabi mencontohkan? Rekor dunia sepertinya. Sampai detik ini kayaknya belum terpecahkan itu. Dan ternyata di mana rekor dunia itu dipegang? Ya, produk mana? Ya, ya, luar biasa. Dan ternyata banyak penggemarnya karena penuh terus. Iya kan? Ini jemaah. Ini perkara demikian yang perlu kita pelajari agar kita nggak masuk kategori orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ya, makanya penting untuk kita ilmui. Baik, kita mulai dari posisi berdiri ya. Kita mulai dari posisi berdiri. Nah, kita fokus terkait gerakan dulu ya, gerakan. Jemaah, banyak kesalahan yang muncul ketika seseorang melaksanakan sholat atau mengawali ya ibadah sholatnya, khususnya tatkala dalam mengambil posisi berdiri, saat mengambil posisi berdiri. Ya, kesalahannya adalah, Anda sambil contohin ya. Nah, kesalahan pertama merapatkan kaki kayak begini nih. Ini keliru jemaah. Atau kesalahan yang berikutnya terlalu ngangkang. Ya Allah, ini makan tempat orang nih. Ya. Nah, seperti ini, kalau kategori dikatakan ngangkang itu berlebihan di dalam membuka kaki, itu tatkala melebihi bahu kita. Ya, melebihi bahu. Kalau begini kelebihan nggak ya? Kelebihan. Ya, kadang-kala teman-teman yang baru belajar tentang sifat sholat Nabi ini, kalau Anda perhatikan ini suka berlebihan. Dia pengen merapatkan soft sebenarnya, mempertemukan bahu dengan bahu atau kaki dengan kaki atau tumit dengan tumit. Tapi pada akhirnya dia keliru tatkala terlalu ngangkang. Nah, berarti kan ini ngambil tempat orang lain nih. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu ngangkang, jangan juga dirapatkan. Ini untuk posisi berdiri. Jadi proporsional saja.
ya paling tidak maksimal sejajar dengan posisi ya bahu kita nih. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian rekan-rekan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara syarat yang menjadikan salat kita menjadi sah adalah ittijahul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Salat misalnya di mana? Ya, di atas kendaraan. Nah, seperti itu. Atau di dalam pesawat. Nah, jangan di atas pesawat, bahaya. Ya, dilarang. Semua maskapai memberikan aturan dia tidak boleh sholat di atas pesawat. Jadi yang boleh di dalam pesawat. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak memungkinkan kita berdiri ya atau menghadap kiblat, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau secara normal wajib dia menghadap ke arah kiblat. Nah, dan alhamdulillah teknologi sekarang kan memudahkan kita. HP kita tuh bisa menjadi petunjuk buat kita untuk mengetahui kemana nih arah kiblat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengambil posisi yang berikutnya. Gerakan berikutnya adalah takbiratul ihram. Perlu diketahui takbiratul ihram ini merupakan bagian dari rukun salat. Disebut takbir itu bukan gerakannya sebenarnya, tapi ucapan kalimat Allahu Akbar. Ya sedikit-sedikit ya Ana berikan juga ya tambahan-tambahan, tidak hanya fokus kita dengan gerakannya ya. Nah, beberapa kesalahan di dalam mengucapkan kalimat takbir. Yang pertama, memanjangkan huruf hamzahnya sehingga ya suara yang keluar ya, ungkapan yang keluar, kalimat yang keluar bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu, A-nya dipanjangin, Allahu Akbar. Jangan jemaah, ini fatal nih kesalahannya. Karena kalau kita panjangkan A, Allahu Akbar, itu bentuk kalimat istifham. Jadi menunjukkan kita tuh ragu, Allah Maha Besar nggak sih? Iya, karena kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Ragu kan? Iya, karena muncul kalimat pertanyaan, seharusnya kan penegasan Allahu Akbar. Kita mantap tuh meyakini Allah yang Maha Besar dari segala sesuatu, dari segala-galanya. Ya, jangan dipanjangkan A-nya, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah, jangan. Ya, kesalahan berikutnya ya memanjangkan bar. Ya, Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Itu kalau akbar itu bukan maha besar lagi, bukan menggunakan isim tafdil, tapi artinya berpaling sangat jauh, tabuhan, beduk. Masya Allah, beduk kan jadi jauh kan maknanya kan. Jadi jangan panjangkan barnya. Yang tepat adalah Allahu Akbar. Yang panjang itu lafzul jalalahnya, lafaz Allahnya, Allahu Akbar. Hadza amrun wasi, masalah yang simple. Berapa harokat Ustaz? Kadang-kala hal-hal yang nggak penting suka diuber pertanyaannya gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Mungkin karena ingin tahu. Ya, Allahnya itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, bebas-bebas saja sebenarnya. Ya, tapi juga jangan terlampau panjang. Allahu Akbar kepanjangan, gitu ya. Nah, Allahu Akbar. Paling tidak ya kadar panjang yang minimal yaitu 2 harakat. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, jadi jangan dipanjangkan A-nya. Jangan juga dipanjangkan ba-nya. Ya, karena akan merubah makna ya jadi sangat jauh dari makna yang sebenarnya. Jadi yang disebut takbiratul ihram itu adalah kalimat takbirnya. Adapun mengangkat tangannya, nah ini bahasan beda lagi. Dia termasuk bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ahlu sunnah yaitu orang-orang yang tidak menyepelekan amalan-amalan sunnah. Karena kan tadi perintahnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Gitu. Nah, Nabi angkat tangan. Gitu. Ustaz, gimana Ustaz? Ana lihat ada orang sholat Allahu Akbar, takbiratul ihramnya ana dengar, tapi nggak angkat tangan. Sah nggak? Sah. Tapi dia menyelisihi sunnah. Akhirnya keutamaannya berkurang nggak? Otomatis. Ya, walaupun kalau ditanya sah atau enggak, jawabnya sah. Cuma kan kita segala sesuatu pasti pengen sesuatu yang terbaik. Jadi gitu ya. Nah, cara mengangkat tangan yang sesuai sunnah gimana nih? Raf'ul yadainnya bagaimana? Ya, paling tidak ada 3 riwayat. Ya, hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram. Ya. Yang pertama, sejajar dengan hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Ya, segini. Sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan ini, apa sebutannya ini? Iya, telinga bagian bawah ya. Nah, Allahu Akbar. Itu variasi kedua. Variasi ketiga ya, telinga atas. Allahu Akbar. Jadi 3 variasi. Terjadi khilaf dengan para ulama apakah harus menghadapkan telapak tangan ini ke arah kiblat, ya, atau boleh agak nyamping sedikit misalnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun memang banyak ulama, sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya riwayat yang menjelaskan telapak tangan yang harus menghadap kiblat itu tidak kuat. Jadi di sini dikembalikan ya bahwasanya masalah ini dianggap masalah yang luas. Ya, yang penting paling tidak dibalik. Angkat tangan ini masalah gitu kan. Allahu Akbar, mau ngapain gitu kan. Nah, jadi kalau agak miring-miring dikit itu masih ditoleransi. Sebagian mengafdolkan ya, mengutamakan untuk menghadapkan kaful yadain ya, telapak tangan ini ke arah kiblat, jadi ke depan, agak ke depan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kesalahan-kesalahan muncul ya tatkala takbirnya males, ogah-ogahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka lihat gitu ya, ya kan? Taib. Nah, seperti itu. Yang seperti ini, Allahu Akbar. Ya, jangan tarik, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Bisa segini, bisa segini. Nah, jadi nggak perlu juga presisi banget. Udah pas belum? Nggak usah. Ya, pakai feeling aja. Ya. Nah, kesalahan lagi yang kita suka amati pakai nunduk dulu. Allah, mau ngapain? Ya, itu juga keliru. Jadi kalau ada di antara kita yang sholatnya masih begitu, perbaiki deh. Karena perintahnya sholat kita ini mengikuti tata cara sholatnya Nabi. Jadi nggak perlu pakai nunduk-nunduk. Allah, ada yang seperti itu. Atau yang Allahu Akbar naik ke belakang. Ada lagi. Ya, Allahu Akbar. Ada juga yang tangannya ini, ya, tangannya kayak apa ya? Kayak orang mau nyakar gitu ya. Allahu Akbar, itu juga salah. Terlalu dirapatkan juga keliru. Sebagian ikhwan, ya, itu juga merapatkan. Nanti kalau merapatkan yang benar-benar rapat, ini pada saat indah sujud, posisi sujud, Nabi contohkan, ya, al-asabi, jari-jarinya dirapatkan saat sujud, ya. Nah, jadi biasa saja, proporsional. Allahu Akbar. Jangan direnggangin juga, jangan juga harus rapat banget, jangan. Biasa saja. Ya, Allahu Akbar hadwa mankibaihi au udhunaihi, sejajar bahu atau kedua telinga. Makanya kalau begini kan belum sejajar bahu. Ya, atau terlalu ke belakang, jangan. Terlalu tinggi, jangan. Ya, itu kesalahan-kesalahan yang muncul. Ya. Iya, termasuk juga, nah ini, ya, ketika mau sedekap, jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah ini, muter-muter dulu, ngapain? Ya, nah, jadi nggak usah diputer-puter, jemaah. Ini kreasi di dalam agama. Demi Allah, Nabi nggak ngajarkan konsep sholat kayak begitu. Ustaz, tapi saya dulu ngajarin begitu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, syahadat kita kan kita bersaksi, mengakui
mengimani, mempercayai, ya, dan meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau Allah tugaskan menyampaikan syariat Allah, di antaranya tentang masalah ibadah, termasuk dalam urusan sholat. Apa yang beliau sampaikanlah yang kita ikuti, apa yang beliau contohkanlah yang kita ikuti. Silakan ikuti ustadz, ikuti kiai, ikuti habib, ikuti ajengan, ikuti tuan guru, kalau beliau mengikuti Nabi. Tapi kalau mereka nggak ikuti Nabi, masih tetap kita memaksakan, ya, ikut mereka, nggak mau ikut Nabi, dan terus siapa yang nanti ngasih syafaat kita, jemaah? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah makanya penting kita berilmu sehingga nggak fanatik terhadap guru. Karena guru bukan Nabi. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau tuan guru, itu manusia biasa yang sangat mungkin salah. Kalau Nabi tidak mungkin salah, Pak. Jadi jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Suka kami dapati diputar-putar gitu ya. Ya Allah. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga terlalu ketika takbir itu hati-hati, itu bisa menyakiti saudara kita yang ada di samping kita. Yang memaksakan Allah. Nah, gini nih. Ini jangan. Ini otomatis kalau kita memaksakan seperti ini samping kita kesikut kan nih. Ya Allah, udah gitu badannya gede banget lagi, sampingnya pada kecil tuh gitu kan. Jangan, proporsional saja. Gak perlu ditarik-tarik seperti ini. Karena kita bukan sedang senam, jemaah. Ya kalau senam itu bisa kan, biar uratnya terasa, otot-ototnya terasa itu ya. Ini enggak, ya cukup proporsional saja. Nanti ada posisi-posisi yang memang Nabi contohkan kayak begitu, mengingat beliau bersendirian. Contoh saat sujud, memang saat itu para sahabat melihat Rasul merenggangkan bagian sikunya, gitu loh, sehingga jadi kelihatan lebar banget. Itu karena saat Nabi menjadi imam sendiri, gitu loh. Adapun kalau kita berjamaah dan posisi menjadi makmum, kan ada jamaah lain, saudara kita di kanan kiri. Kalau kita mengambil tetap memaksakan posisi kayak gitu, kira-kira kesikut gak nih? Kesikut. Nah ini, jadi perlu difahami juga ya konteks hadis itu secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya kita tepat melaksanakan atau mengamalkan gerakan-gerakan salat. Jadi jangan diputar-putar juga ya. Nah, baik, kemudian cara bersedekap. Nah, ya, cara bersedekap secara umum tentang posisi tangan kanan itu ada dua. Yang pertama al-qabdu, yang kedua al-wad'u. Al-qabdu berarti menggenggam, al-wad'u menempelkan. Nah, gitu ya. Jadi ada dua versi. Kalau yang menggenggam, ya, yang menggenggam ini ya seperti ini. Ya, ini menggenggam namanya. Menggenggam. Kalau meletakkan, nempelin. Nah, di mana posisi saat kita menggenggam atau meletakkan, ya, dijelaskan di beberapa riwayat hadis yang sahih sanadnya, ya, di antaranya ketika Nabi menempelkan di bagian punggung telapak tangan dan mengenai pergelangan tangan dan sebagian, maaf ini apa nih, pergelangan ya. Nah, dan sebagian lengannya. Jadi 3 unsur kena. Punggung, ya, telapak tangan, pergelangan tangan, dan bagian lengan. Sehingga kalau antum mau menempelkan al-wad'u, yang tepat itu seperti ini. Ya, ini kena, ini kena, ini kena. Yang kurang tepat ini. Kalau ini berarti kan dia hanya menempelkan ke punggung telapak tangan, pergelangan nggak kena, sebagian lengan juga tidak kena. Ya, nah, kalau kita mengikuti redaksi hadis yang dimana Nabi ia bersedekap seperti itu, atau di lengan, ya, lengan. Nah, seperti ini lengan, kena nih lengannya. Cuma jangan terlampau ke siku. Nah, karena ada yang seperti ini, ya, ini kedinginan sepertinya. Nah, ya kalau kedinginan nggak apa-apa ya, karena kalau kedinginan otomatis ya kayak begini. Tapi kalau secara normal jangan sampai
ya ujung jari ini ke siku jemaah, ini keliru. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini boleh, seperti ini boleh. Ini kurang tepat kata para ulama. Adapun al-qabdu menggenggam bisa seperti ini. Nah, atau seperti ini. Ya. Nah, di mana posisi kita meletakkan ya tangan kita, kedua tangan kita? Ternyata kata para ulama, sebagian memang seperti Syekh Albani menjelaskan ala sadr, di dada. Ya, di dada itu berarti di atas perut. Nah, jadi kita bisa praktekkan seperti ini. Ya. Namun demikian, ternyata para ulama yang lain mengkaji hadis yang menjelaskan tentang Nabi, ya bagaimana Nabi meletakkan tangan, ya posisi kedua tangannya saat bersedekap. Di situ dijelaskan meletakkan tangan di dada itu hadisnya memang tidak kuat. Sehingga dalam urusan bersedekap hadza amrun wasi'. Ana lebih condong mengikuti pandangan ulama yang mengatakan ini masalah yang fleksibel. Jadi boleh kita di dada atau sedikit di bawahnya, ya, atau boleh di agak condong ke perut, ya, condong ke perut, atau bahkan ada juga orang yang memang di pusar, di atas perut tapi di pusar. Maaf, di bawah perut di pusarnya. Namun seperti itu. Nah, yang kurang tepat adalah ya ketika meletakkan tangan di wilayah nahar. Nahar ini nih. Jadi bagian leher kita di agak bawah sedikit ini kan ada cekungan ya. Nah, sehingga seperti ini prakteknya seperti ini. Jangan terlalu ke atas ya. Kita dapati juga ada orang sholat terlalu ke atas. Itu kurang tepat. Jadi yang pas ini silakan, mau begini boleh, ya. Mau begini boleh, ya. Mau di bawah juga boleh. Nah, ini masih diperkenankan. Makanya kalau kita dapati para masyayikh, syekh, ya para ulama, imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi, ya dia di sini. Karena ini masalah yang fleksibel. Yang kurang tepat nanti ada sebagian kita meyakini agak ke kanan atau ke kiri. Nah, ini begini nih. Ini tidak ada contohnya nih cuma. Ya, penyakit lambung, GERD-nya kambuh gitu ya. Subhanallah. Ya, nah itu. Kadang-kala pakai apa deh, macam-macam deh alasannya, dibuat-buat. Ya karena biar lebih menggiring, bisa khusyuk dan sebagainya. Nah, ya khusyuk itu tentu tatkala kita mengikuti metode yang Nabi ajarkan. Jadi nggak perlu dikesampingin. Ya, atau ada juga yang beralasan, ya dulu kan posisinya saat itu perang. Ya, jadi tangan dipersiapkan mendekati tempat pedang diletakkan. Lah emang kita bawa pedang? Pertanyaannya gitu. Kita nggak bawa pedang coba. Ya, jadi itu alasan-alasan yang tidak kuat ya. Jadi jangan pula dikesampingkan ke kanan atau ke kiri, tidak usah. Ya, proporsional saja. Boleh di atas, di dada, boleh agak ke bawah, atau boleh juga ya di pusar. Itu masih tidak menjadi masalah ya. Banyak ulama mengatakan karena memang riwayat hadis yang menjelaskan meletakkan kedua tangan saat sedekap di dada itu memang riwayat hadisnya tidak kuat ya. Nah, sehingga dalam hal ini dikembalikan kepada ya hal yang fleksibel jemaah. Kondisi yang fleksibel. Nah, ya begitu juga saat kita sholatnya dalam keadaan duduk. Sedekap ini tetap dilaksanakan. Ya saat kita di kereta, ya di pesawat, ya atau mungkin di atas tunggangan, maka tetap bersedekap. Nah, terus gimana pandangan mata? Tadi belum ya. Nah, ketika sholat, pandangan mata yang jelas-jelas tidak boleh kita arahkan adalah ke bagian atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas ia melarang seseorang ketika sholat itu menghadapkan pandangan matanya ke atas. Ya, makanya jangan sampai itu bagusnya ornamen plafon masjid gitu ya, mempengaruhi kita lihatin. Jangan. Ya, yang diperkenankan adalah melihat ke arah depan atau ila makanis sujud, ke tempat
sujud. Tapi tidak mutlak harus ke tempat sujud. Karena terbukti riwayat hadis dari para sahabat yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi itu menunjukkan sahabat saat itu melihat gerakan Nabi di saat salat, berarti pandangan mata mereka itu melihat ke Nabi. Jadi ke arah depan boleh, ke arah depan boleh, ya. Nah, ke arah imam boleh. Atau saat kita umrah, kita salat melihat, ya, atau pandangan mata kita arahkan ke Ka'bah yang ada di depan kita, boleh, ya, boleh. Ke tempat sujud juga boleh. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Mana yang bisa lebih menggiring kita khusyuk di dalam salat? Sebagian ulama katakan itu yang lebih afdal. Orang tuh beda-beda, Pak. Nah, ya, ada yang memang fokusnya kalau dia ke bawah, tapi jangan kemudian dia meyakini memang seperti itu harus ke bawah, enggak. Karena nanti akan berubah pandangan mata kita ketika kita dalam posisi ruku dan tahiyat awal. Sebagian ikhwan, sebagian kita yang saklek pemahamannya, dia memahami harus ke tempat sujud. Makanya saat ruku pun dia arahkan pandangan matanya ke tempat sujud. Akhirnya menimbulkan kesalahan. Apa itu? Kepalanya nggak rata dengan punggungnya, tapi akhirnya kepalanya jadi dongak. Nanti kita akan praktekkan. Jadi gitu ya. Jadi silakan menghadap ke tempat sujud boleh, ya, ke arah depan juga boleh. Yang nggak boleh menghadap ke arah atau mengarahkan pandangan mata ke atas. Ya. Nah, seperti itu. Namun jangan juga ketika rekan-rekan sekalian mendengar penjelasan, oh boleh ke depan terus mata jelalatan, enggak boleh. Ya, ini tetap fokus. Ya, tetap fokus. Nah, seperti itu. Rekan-rekan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk posisi ruku, ya. Gerakan ruku. Nah, saat kita mau ruku atau hendak ruku, maka awali dengan takbiratul intiqal. Apa sih Ustaz takbiratul intiqal? Takbiratul intiqal adalah takbir yang mengiringi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ya, dari posisi berdiri setelah baca surah, ya, maka kita bertakbir terlebih dahulu dengan mengangkat tangan. Nah, ini jemaah, jangan disepelekan, Ustaz, hukum mengangkat tangan saat mau ruku apa? Sunnah. Akhirnya nggak angkat tangan. Sunnah ini jangan. Kan kita pengen sholat kita semakin berkualitas. Angkat tangan, Allahu Akbar. Terus ruku. Nah, contohkan ya. Jadi setelah kita membaca surah, angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, baik. Posisi tangan di saat ruku. Masya Allah. Nah. Baik. Posisi tangan di saat ruku, ya, maaf, pada saat mengangkat tangan seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian tangannya diletakkan di lutut. Perhatikan, ya, telapak tangan kita di lutut. Jangan di paha. Karena kalau di paha pasti hasilnya kita nggak akan bisa lurus. Atau banyak juga yang terlalu berlebihan. Telapak tangannya di tulang kering. Nah, capek nih begini nih, ya. Jadi yang pas adalah di mana? Di lutut. Nah, dengan posisi jari jemari menggenggam. Nah, jadi kokoh. Kemudian, ya, kepala ini kalau kita arahkan ke tempat sujud, maka pastinya, ya, kepala ini akan dongak. Seperti ini kan, dongak kan? Makanya jangan diarahkan ke tempat sujud pandangannya, proporsional saja. Ya, jangan juga terlalu ke bawah, nanti akhirnya nunduk. Tapi biasa saja, upayakan lurus. Ya, upayakan lurus. Ini agak dibengkokkan. Lutut agak, siku agak dibengkokkan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini akan terasa nih bagaimana
tulang-tulang, otot-otot kita, ya persendian nih terasa, ya, dan nyaman insya Allah. Kalau seperti ini nggak nyaman, terlalu capek kita. Ya, jadi jangan di tulang kering ya, tapi di lutut. Nah, seperti ini. Taib. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi meletakkan tangan, Ustaz, gimana yang perempuan? Sama. Tidak ada pengkhususan antara gerakan laki-laki dan gerakan perempuan. Termasuk juga tadi posisi, ya, kedua kaki gimana saat berdiri. Perempuan kayaknya dulu kita dirapetin deh Ustaz, ya. Enggak, sebenarnya sama saja. Hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke ke i'tidal. Nah, posisi i'tidal berarti setelah ruku, ya, sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Karena ada sebagian ikhwan, ya, atau sebagian kita tuh nggak angkat tangan. Sah sholatnya, akan tetapi menyelisihi sunnah. Jadi angkat tangan. Angkat tangan, nah nanti terjadi khilaf. Apakah setelah mengangkat tangan, kemudian kita kembali sedekap? Kita lihat ada orang yang sedekap juga kan. Setelah sami Allahu liman hamidah dia sedekap lagi. Ada lagi yang kebanyakan kita laksanakan adalah irsal, meletakkan tangan di samping. Mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Walaupun ana lebih condong mengikuti pandangan ulama yang menguatkan pendapat dikembalikan ke samping. Nah, seperti itu. Ya, tapi sewaktu-waktu, ya, rekan-rekan mau mengamalkan konsep yang seperti tadi, ya, kembali bersedekap boleh, karena memang ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Nah, ini terkait dengan i'tidal. Nah, jadi angkat tangan. Taib. Kemudian kita masuk apa sekarang? Sujud. Nah, baik. Terkait sujud, nah, pembahasannya nanti, Ustadz, saat kita dari posisi i'tidal mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan ini juga kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza amrun wasi' ay kama qala. Masalah ini masalah yang fleksibel, dikembalikan kepada kenyamanan masing-masing. Ya. Taib. Dikembalikan kepada kenyamanan masing-masing. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, bagi yang memang kondisi tubuhnya cenderung besar, ya, itu biasanya lebih enak yang mana? Lutut dulu, ya, lutut dulu. Nah, maka lakukan hal yang seperti itu. Tapi jika memang ada yang ingin mendahulukan tangan, itu juga benar, ya. Jadi kata beliau, ini masalah yang simpel sebenarnya. Bahkan secara anatomi tubuh, sebenarnya yang lebih sesuai dengan anatomi tubuh itu mendahulukan lutut dibandingkan tangan, karena lutut itu jauh lebih dekat dengan posisi tanah, ya. Seperti itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya kalau kita yang ingin atau condong kepada pendapat yang mendahulukan tangan, ini pun harus tepat, ya. Jadi pada saat sami Allahu liman hamidah, kita mau sujud. Nah, kalau yang mendahulukan lutut, simple, gini kan. Nah, kalau yang mau mendahulukan tangan, jangan dari jauh antum udah mau ngapain? Nyungsep nanti, ya. Jadi pada saat sudah mau dekat nih, baru tangan. Nah, gitu ya. Jadi jangan masih posisi jauh, tangan sudah mau ke bawah. Ini keliru. Ya, jadi maksud mendahulukan tangan dibandingkan lutut pada saat posisi mendekati ke bawah. Jadi nyaman jemaah. Pada saat ini mau turun, sudah menjelang turun baru tangan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang ada dua versi dan kedua-duanya dibenarkan. Ya, jangan sampai nanti, ya, sebagian mendahulukan lutut, sebagian mendahulukan tangan, ya. Kemudian karena beda satu dengan lainnya, nggak mau teguran, nggak mau teguran. Ini keliru, karena kedua-duanya dibenarkan. Ya, amrun wasi', bahasa fikihnya seperti itu. Nah, bagaimana posisi tangan?
pada saat kita mulai posisi sujud, ya. Nah, posisi tangan dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih sejajar bahu atau daun telinga, dan merapatkan al-asabi, jari jemari itu dirapatkan sehingga seperti ini, ya. Nah, ya, taib, apa di sini, ya. Nah, sehingga seperti ini, ya, taib. Nah, sebagian kita memang merenggangkan, benar nih riwayatnya memang merenggangkan siku. Cuma ini kalau sholat sendiri. Karena kalau sholat berjamaah kita paksakan melebarkan siku, bagaimana kondisi yang di samping? Kena sikut jemaah. Jadi seperti ini, ya. Kemudian letakkan, ya, dahi atau jidat, ya. Kemudian hidung ke lantai. Jadi ditempelkan. Jangan begini, nanti kalau begini hidung nggak kena nih. Nah, seperti ini. Jadi hidung dan dahi atau jidat mesti nempel, ya. Nah, kemudian posisi kaki, ya. Posisi kaki seperti ini. Perhatikan, ya, jari jemari diberdirikan dan diupayakan rapat, ya, jangan renggang, apalagi angkat-angkat ini. Nah, gini ya. Nah, ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Baik. Ini berkaitan dengan gerakan sujud. Dan semua sama, mau sujud pertama, sujud kedua, ya, dan seterusnya. Berkaitan dengan sujud, Nabi SAW perintahkan kita untuk memperlama sujud dengan banyak berdoa. Karena itu momen terbaik buat kita minta kepada Allah. Momen-momen terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya dalam sholat itu adalah indas sujud. Ketika sujud, fa'aksiru bid-du'a, maka perbanyak doa. Akan tetapi lihat situasi kondisi, imamnya udah bangkit, jangan tetap asyik, ya, masih terus sujud. Ya kan suruh perlama sujud, iya, masalahnya imam udah bangkit. Nanti kita menyelisih gerakan imam, padahal imam dijadikan untuk kita ikuti. Itu kalau sholat sendiri puas-puasin deh, mau 1 jam sujud nggak masalah gitu, ya. Nah, begitu juga saat kita jadi posisi imam, kita berposisi sebagai imam, bijaksanalah. Ya, kita memahami, oh, ini momen diperintahkan untuk memperlama sujud dengan memperbanyak doa. Masalahnya kita berjamaah, ada orang yang sedang buru-buru, ya kan? Ada yang kemudian jidatnya ada bisul, kan kesian, ya. Kapan dibangun kan gitu, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan, ya. Tapi memang secara umum hukum asalnya ketika kita memang sholat sendiri, maksimalkan momen sujud untuk memperbanyak doa, ya. Hidung dan jidat nempel. Dan gak usah khawatir, Ustaz, hidung anak mancungnya ke dalam, tetap insya Allah, ya, bisa nih. Secara anatomi Allah sudah desain yang terbaik, tetap bisa kita tempelin semua, ya. Nah, seperti itu. Taib. Dan posisi kaki tadi, ya, kaki jangan diangkat, kemudian jari jemarinya ditegakkan. Masya Allah. Itulah gerakan sujud yang sesuai dengan sunnah. Sekarang kita beralih ke duduk di antara 2 sujud, ya. Nah, duduk di antara 2 sujud. Setelah bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, ada 2 versi. Yang pertama seperti ini. Inilah yang disebut dengan iftirash. Kana yaftarish. Nabi SAW itu duduk dalam keadaan iftirash. Apa itu iftirash? Meletakkan pantat di atas telapak kaki kiri dan menegakkan, ya, kaki kanan. Nah, seperti ini, ya. Ini iftirash yang bacaannya Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Begini posisinya. Ustadz, jempol lagi cantengan, turunin. Iya. Oh iya. Ngebet kalau begini, ya.
Jadi seperti ini boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Baik. Versi kedua duduknya adalah ik'a. Nih. Ini saat kita Rabbi firli warhamni wajibuni dan seterusnya, yang disebut posisi duduk di antara dua sujud. Bisa juga dengan posisi seperti ini, ik'a, meletakkan pantat di atas kedua tumit. Ini ik'a yang sesuai sunnah. Tapi jangan ik'a syaitan. Jangan ngikutin gerakan ik'a'nya syaitan. Gimana? Maaf. Nah, begini. Jangan. Apa istilahnya ya? Kayak ngedeprok gitu ya. Nah, ini salah nih. Ya. Karena yang benar itu di atas kedua tumit. Ya. Baik. Tapi, ini ada tapinya. Kadangkala sebagian kita salah. Itu kan ada dua versi, bisa iftirash, bisa ik'a. Tapi ik'a ini untuk atau hanya untuk duduk di antara dua sujud yang sunnah begitu. Nah, di saat kita tahiyat awal, at-tahiyatulillah dan seterusnya, ya, maka pilihannya dua, iftirash atau tawarruk. Nah, sebagian kita nih, anak amati, ketika at-tahiyatulillah dia pakai ik'a, ini keliru. Ini disebutnya ik'a. Ya, ini untuk duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian sujud lagi. Nah, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu ada yang disebut dengan jalsatul istirahah. Duduk sejenak sebelum kita bangkit untuk berdiri. Ya. Maaf. Kita sujud kemudian bangkit. Nah, duduk dulu sebentar, baru kemudian berdiri. Ini pun cara berdirinya ada beberapa riwayat. Ada yang menjelaskan, ya, kana ya'jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya'jin itu gerakan atau posisi tangan seperti sedang mengadon. Sebagian ulama memahami mengadon itu dengan cara mengepal. Makanya kita dapati dengan cara begini. Ya. Jadi bangkitnya bertumpu dengan kedua tangan yang mengepal. Jadi bisa mengepal, bisa juga seperti biasa. Dibuka ya. Nah, dibuka. Jadi dua-duanya benar. Jadi kalau di antara kita nih ada yang mengepal seperti ini, ada juga yang ngebuka telapak tangan untuk menopang tubuhnya, untuk kembali berdiri, dua-duanya benar. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kemudian untuk gerakan mengangkat tangan di saat peralihan dari satu rakaat ke rakaat berikutnya itu hanya ada pada saat setelah kita duduk tahiyat awal. Jadi dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Karena kami dapati kesalahan yang muncul, mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud untuk berdiri itu fi kulli rakaah, di setiap rakaat. Itu keliru jemaah. Ya, jadi mengangkat tangan yang sesuai sunnah itu ketika sholat maghrib, kan ada 3 rakaat. Salat tahiyat awal kita mau rakaat ketiga, atau sholat isya yang 4 rakaat, yang lebih dari 2 intinya. Yang maka ya angkat tangan saat kita masuk untuk ke rakaat ketiga. Angkat tangannya cuma satu momen saja. Ya, nah seperti itu, bukan di setiap rakaat. Ya, itu yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti setelah itu ya kita kembali posisi sujud ya. Sujud kemudian tahiyat akhir. Baik. Nah, tahiyat akhir. Untuk posisi tahiyat akhir ya, kalau memang kita misalnya sholat maghrib ya, rakaat ketiga, kita rakaat terakhir, rakaat ketiga, kita masuk pada tahiyat akhir, berarti ambil posisinya kana yatawarruk, ngambil posisinya bertawarruk. Tawarruk itu meletakkan pantat ke lantai, kemudian memasukkan ya kaki kiri ke
bawah kaki kanan. Seperti ini ya. Dan kembali jari-jari kaki kanan ditegakkan. Nah, seperti ini. Ya, ini disebut tawarruk. Terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika sholat yang dilaksanakan itu hanya terdiri dari satu salam. Maaf, satu tahiyat. Sholat yang jumlah rakaatnya dua. Atau satu. Nah, sholat witir. Itu kan cuma satu tahiyat ya. Maka para ulama menjelaskan pendapat yang lebih kuat ya, karena riwayatnya sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana yaftarish. Beliau justru ya duduk dalam keadaan iftirash. Sehingga salat subuh itu kan satu kali tahiyat. Rakaat keduanya itu beliau iftirash. Walaupun kita dari kecil, anak ingat dari kecil, pokoknya yang namanya rakaat terakhir duduknya tawarruk. Itu kalau memang ya, sholat yang kita kerjakan terdiri dari dua tahiyat. Tapi kalau yang satu tahiyat, banyaknya riwayat hadis yang menjelaskan Nabi kana yaftarish. Beliau duduk iftirash. Sehingga sholat subuh rakaat terakhirnya iftirash. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah iftirash. Sholat Jumat begitu juga sholat tarawih sebelum salam itu iftirash. Ya, walaupun sewaktu-waktu tawarruk boleh-boleh saja, tapi memang periwayatan yang banyak itu menjelaskan Nabi iftirash. Sebagian ulama mengkompromikan dua hadis ini. Ya, kedua-duanya boleh dilaksanakan, walaupun memang yang paling sering dilaksanakan oleh Nabi adalah iftirash. Karena selama ini pemahaman kita, pokoknya rakaat terakhir tawarruk. Gitu. Ya, walaupun itu cuma salat subuh, salat yang terdiri hanya 2 rakaat dan 1 tahiyat. Ya, walaupun sebenarnya ternyata riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang cara duduknya Nabi saat beliau melaksanakan sholat yang tahiyatnya cuma sekali, itu banyak mengarah kepada ya cara beliau iftirash. Ya, nah, baik, alhamdulillah ya. Setelah itu belum selesai ya. Bagaimana posisi tangan? Nah, ini juga yang rame nih. Posisi sababatul yumna. Posisi jari telunjuk tatkala kita tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ada beberapa versi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya kedua telapak tangannya di paha. Ala fakhidai, di pahanya. Atau di lutut. Boleh. Yang keliru itu meletakkan di tengah-tengah tangan ya, begini. Di tengah-tengah antara 2 kaki. Ada orang yang kayak begitu. Ditaruh di tengah-tengahnya. Tangan kanan dia nggak letakkan di paha atau lutut kanan, tangan kiri dia tidak letakkan di paha atau lutut kiri, tapi di tengah. Begini aja. Enggak. Tapi justru yang benar di paha atau di lutut. Nah, kemudian bagaimana posisi jari telunjuk? Kan ini yang rame nih. Yang jadi rame ini nih. Kalau kita tidak dengan dasar ilmu, ya biasanya nggak mau tegur-teguran nih, karena masalah ini aja nih. Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahiyat, dijelaskan di banyak riwayat, ada beberapa versi. Yang pertama, beliau ya menggerakkan as-sababa al-yumna, jari telunjuk kanannya itu min awwalid du'a, dari sejak awal kita mengucapkan at-tahiyat. At-tahiyatu lillah, ini sudah naik nih jari telunjuk. Harakah wahidah, sekali gerakan. Jadi dari awal sampai akhir udah begini aja. Ya, berhentinya ketika mau salam turun. Nah, versi kedua, mulai menggerakkan jari telunjuk ketika bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, naik nih, memberikan isyarat jari telunjuk kanan kita. Nah, versi ketiga, yuharrikuha, dengan menggerak-gerakkan. Nah, cuma menggerak-gerakkan ini juga harus proporsional. Ya, karena hukum asalnya kata para ulama itu sekali gerakan.
Walaupun ada beberapa riwayat ya, dari perawi yang menjelaskan Nabi menggerak-gerakkan, ya, para ulama menjelaskan gerakannya itu bukan gerakan yang sifatnya memancing orang untuk perhatian terhadap dirinya, yang sampai kenceng, ya. Atau bahkan bukan turun naik begini, ini macam-macam ya. Yang benar itu sekedarnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau salah satu murid dari Syekh Albani. Syekh Albani ini ulama yang bahasan tentang sholat itu sangat panjang lebar. Beliau punya kitab sifat sholat Nabi yang terdiri dari 2 sampai 3 jilid. Bahasanya panjang sekali. Ya, beliau termasuk ulama yang menguatkan hadis ya tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk kanan di saat tahiyat. Tapi dijabarkan, dijelaskan oleh murid beliau, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Misri, ya, ulama Mesir. Gerakannya itu sekedarnya saja, tuh. Ya, jangan yang terlalu, jangan terlalu kuat. Ya, sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Nah, jadi itu terkait dengan masalah menggerakkan jari telunjuk. Sehingga dari sini kita menjadi paham, kalau ada orang sholat di samping kita, dia menggerak-gerakkan jari telunjuknya, jangan dimusuhin, jemaah. Kita nganggap aliran baru nih, tuh, ganggu aja. Enggak. Memang seperti itu. Ada riwayat yang dimana Nabi itu ya menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Cuma boleh jadi sejak kecil kita kan dapatnya hanya sebatas yang satu gerakan. Ya, atau ya, umumnya kita tuh dapatnya dulu pada saat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan ada yang menspesifikan ketika disebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah naik tuh. Padahal syahadat aja, pada saat syahadat kita menggerakkan jari telunjuk. Nah dari sini kita memahami ya bahwasanya memang ada beberapa variasi gerakan di dalam sholat. Sehingga kalau kita paham sejak awal bahwasanya itu hal yang ditoleransi, kita akan bisa bersikap lebih bijak. Kecuali hal-hal yang memang mengada-ngada, kita perlu luruskan orang tersebut. Kayak tadi muter-muter tangan sebelum sedekap, itu mengada-ngada. Kenapa? Karena tidak ada pernah Nabi mencontohkan yang kayak begitu. Berarti kan itu kreasi, ya, muncul belakangan tuh. Atau ketika mau salam, kita salam belum ya? Jadi assalamualaikum warahmatullah, ya, kanan dengan menghadapkan wajah sampai kelihatan pipi Nabi yang putih. Jadi bukan cuma ngelirik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada orang yang seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau masih gerak sedikit masih lumayan. Kadang ngelirik doang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Tapi menggerakkan, menolehkan wajah sampai Nabi kelihatan ya dari arah belakang pipinya beliau, pipi kanannya yang putih tatkala beliau salam ke arah kanan. Ya. Dan yang lebih sesuai sunnah, ketika peralihan dari satu salam ke salam berikutnya tidak ada jeda. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang lebih sesuai sunnah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung, jadi nggak jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Jadi langsung ya, langsung begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang lebih sesuai sunnah. Yang menyelisih sunnah di saat kondisi salam atau di saat posisi salam itu membuka kedua telapak tangan dengan menyesuaikan ke arah mana dia mengucapkan salam. Di saat salam kanan maka dia buka telapak tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak yang kayak begitu? Banyak. Jamaah, Nabi dengan tegas mengatakan jangan menyerupai gerakan-gerakan binatang di saat kita salat. Karena kondisi yang seperti itu mirip gerakan binatang. Di antaranya beliau gambarkan al-hisan, kuda. Kuda itu begitu modelnya, noleh ke kanan, buntut kanannya bengkok gitu kan ke arah kanan. Begitu. Ya, belok nengok ke kiri. Nah, diikuti dengan gerakan buntut. Nah, itu. Jadi jangan. Ini ngada-ngada nih jemaah. Tidak ada sunnahnya ya. Tidak ada sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dapat itu banyak yang kayak begitu. Ya. Sekalipun itu disampaikan oleh orang tua kita, ya kalau keliru jangan
ikuti. Terakhir, tadi ada yang terlupakan, di antara gerakan-gerakan yang termasuk kategori keliru dalam sholat, itu tatkala menyerupai binatang. Di antaranya adalah ketika, ketika sujud ya. Ketika sujud, jangan nempelkan lengan ke lantai. Ya, sehingga seperti ini. Nah, ya, karena ada orang kayak gini ya. Nah, ini nggak boleh nih. Ini kalb seperti anjing. Ya, harusnya diangkat. Nah, andai pun ketika memang kita capek banget, boleh letakkan siku ke perut. Nah, seperti ini. Nah, ini masih boleh nih. Yang penting dia tidak menempelkan lengan. Nih, begini nggak boleh. Tapi kalau suatu waktu begini, apalagi kalau memang sempit ya, di momen-momen softnya rapet, ya boleh begini. Ya, tapi umumnya seperti ini. Jadi jangan begini ya. Ini keliru. Nah, baik, Anda rasa semua sudah ya?